Oke, di sini aplikasi yang kita butuhkan yang pertama, kita ke Play Store dulu ya teman-teman. Lalu untuk aplikasi pertama di Play Store kita cari aja iOS Launcher ya teman-teman. Di sini kita tidak menggunakan yang peluncur iOS 15 ini yang dari Lutin Developer, tapi kita menggunakan yang Pon 13 Launcher OS 15 ya, yang ini. Lalu kita install ya teman-teman. Kalau sudah terinstall, teman-teman tinggal klik aja buka. Di sini kita akan disuruh kalau kita mau wallpapernya itu seperti iOS banget, seperti HP iPhone banget. Teman-teman bisa pilih wallpaper yang bawaan HP iPhone yang disediakan oleh Pon 13 Launcher OS 15 ini. Tapi karena aku lebih suka wallpaper asli aku, jadi bagi teman-teman yang lebih suka wallpaper aslinya, bisa tanda centangnya itu bisa di ini aja, gak usah ditandain centang, yang use Pon 13 Launcher Wallpaper. Lalu tinggal klik aja Get Started. Kita klik OK, Enable Now. Ini biar status bar teman-teman itu seperti iPhone ya. Jadi ini udah kelihatan ya, dari contohnya itu udah mirip banget kayak iPhone. Di sini kita izinkan klik diaktifkan Pon 13 launchernya. Lalu di sini untuk notifikasi center, di sini diklik juga OK, Enable Now, biar notifikasi teman-teman itu jadi mirip seperti iPhone juga. Lalu teman-teman izinkan di sini baca notifikasi app, teman-teman aktifkan ya Pon 13 launchernya. Di sini temanya bisa teman-teman pilih. Kita pilih yang font sun iOS style ya. Lalu full screen-nya kita centang. Kenapa? Biar kayak iPhone, kan kalau iPhone itu nggak ada kayak untuk pergi itu ya, jadi dia pakai baris di bawah gitu. Kalau udah kita klik Get Started ya. Kalau udah selesai kita setting iOS style font sun, dan di bawahnya itu untuk full screen-nya kita style juga. Ini kita, nah di sini ada petunjuk-petunjuknya, kita klik set a default ya. Lalu kita centang Pon 13 launchernya. Di sini ada petunjuk-petunjuknya juga ya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini udah mirip ya teman-teman, udah seperti iPhone. Di sini ada baterai. Ya, di sini ada widget. Nah, kalau kita klik di sini untuk status barnya itu udah mirip banget kayak iPhone ya. Oke, jadi sudah mirip banget kalau kita tarik ke atas ya. Di sini misalnya kita mau edit dulu widgetnya. Di sini foto, kita bisa pakai foto yang udah disediain langsung sama si iPhone ini, tapi ini hanya template ya, bukan foto sih, ini hanya template. Jadi nanti kita juga akan ujung-ujungnya kita masuk juga ke galeri ya. Jadi kalau kita misalnya mau pakai widgetnya, pastinya kita ke foto dulu.
Nah, nanti tinggal pilih aja deh fotonya yang mana yang akan teman-teman ambil untuk widgetnya. Ini untuk widget yang di tengah, teman-teman klik grant permission itu, lalu teman-teman klik yes, lalu klik izinkan. Nah, di sini akan langsung ya muncul widget yang di tengah itu adalah cuacanya. Ya, di sini kita juga udah dapat yang kayak bulat-bulat ini ya. Kalau di iPhone itu kita udah dapet ya, kalau di aplikasi ini lengkap banget. Nah, sekarang kan keyboardnya ini kan masih keyboard Android ya, karena keyboardnya itu nggak ada kalau di aplikasi ini. Nah, jadi caranya itu gimana kita mau keyboard iPhone juga. Nah, jadi kita ke Play Store dulu. Lalu kita ketik di pencarian Play Store itu Apple Keyboard. Nah, kita ketik Apple Keyboard ya. Logo aplikasinya itu seperti ini ya teman-teman, Green Apple Keyboard. Jadi untuk nama lengkapnya itu Green Apple Keyboard, teman-teman tinggal install aja nama lengkap aplikasinya Green Apple Keyboard. Ukurannya nggak terlalu besar ya, cuman 12 mega aja. Oke, sambil kita nunggu dia install, sekarang aku akan kasih tutorial lagi gimana sih caranya itu kita buat ngeganti nama. Misalnya ini Play Store, dia udah ke download ya untuk Apple Keyboardnya. Misalnya kita mau ganti namanya nih, kita edit dulu ya home screen-nya. Kita misalnya mau pindahin nih Play Store-nya ke sini. Nah, kan misalnya kalau orang lihat itu kan wow namanya Play Store kan. Jadi misalnya kita mau ganti namanya itu jadi App Store ya. Otomatis kalau di iPhone namanya kan App Store. Kita klik, lalu klik edit. Nah, di sini ada edit, teman-teman klik. Ya, lalu edit item, teman-teman tinggal hapus aja nama Play Store-nya lalu dijadiin App Store ya. Lalu klik aja OK. Jadi seperti itu ya. Jadi kayak iPhone banget ya nama ininya App Store ya, teman-teman. Apalagi di sini icon-iconnya juga udah berubah banget jadi kayak iPhone. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman untuk cara mengganti namanya. Sekarang kita akan lanjut untuk cara membuat keyboard Android kita menjadi keyboard iPhone yang gak ada iklan. Pokoknya itu keyboardnya enak banget ya. Jadi kita pakai aplikasi yang tadi kita download namanya Green Apple Keyboard ya. Langsung aja ya teman-teman. Di sini saya ke klik internet tadi. Oke, jadi sekarang langsung aja kita ke Green Apple Keyboard. Nah, di sini kita untuk halaman pertama kita klik enable in settings, lalu kita aktifkan Green Apple Keyboardnya. Ya, aktifkan kalau ada notifikasi seperti ini. Ya, lalu kita klik tanda panah. Lalu selanjutnya klik switch. Ini ya untuk papan ketik bawaannya untuk kita ganti. Nah, kita ganti lalu klik finish. Lalu di sini klik keyboard themes. Nah, tema keyboard. Nah, tema keyboard kita ini kita bisa pilih ada light, dark, red, blue sama military green. Ini banyak banget. Kalau aku mau coba yang putih ya. Klik no aja ya teman-teman. Nah, ini seperti iPhone banget ya teman-teman. Wow, seperti iPhone ya. Ini seperti iPhone banget. Dan baterainya juga sudah seperti iPhone ya kalau kita foto, kalau kita screenshot ya. Nah, di sini kan ada baterainya, itu dia seperti iPhone ya teman-teman. Jadi kalau kita download aplikasi ini memang lengkap banget ya kita dapatnya. Kita udah dapat icon yang iPhone ya. Nah, terus gimana caranya kalau kita misalnya mau hapus font 13 launchernya ini? Klik aja remove app, lalu remove from home screen.
biar kita nggak mau misalnya di home screen kita ada font 13 ini, tinggal diklik aja deh. Nah, ini tiba-tiba aku ke video. Nah, di sini misalnya juga Green Apple keyboardnya kita mau remove. Nah, remove from home screen. Jadi udah nggak ada lagi deh aplikasinya di home screen bagian ini ya teman-teman. Keren ya. Oke, segini dulu untuk video tutorial aku kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. See you the next my video.